Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kemudian kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW maupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan masih bab yakin dan tawakal. Kita mengetahui bahwa tawakal itu adalah satu sikap ketika seseorang kemudian yakin akan apa yang dijanjikan terhadap dirinya. Ketika orang yakin bahwa Allah akan menolongnya, maka kemudian dia berbuat, kemudian dia bertawakal terhadap Allah bahwa nanti segala sesuatu pasti Allah akan menolongnya. Sebagaimana kemudian kita akan bahas pada hadis yang ke-81 pada bab yakin dan tawakal. Hadis dari Abi Bakar. An Abi Bakrin Shadiq radhiyallahu anhu Abdillah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalibil Qurasyi At-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhuma qala nazartu ila akadamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina Fakul ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absaruna faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini lahu salisuhuma muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, itu nasabnya sangat jelas. Nasabnya itu kalau kita itu mungkin karena tidak biasa menggunakan nama yang melibatkan kita itu putranya siapa, maka kemudian kita mau menyebutkan ayahnya kakek itu namanya siapa, mungkin jarang yang ingat ya. Paling kakeknya masih yang ingat insya Allah, tetapi ayahnya kakek berarti kakek buyut ya. Kemudian dhuwure mana. Nah itu mungkin di lingkungan kita jarang sekali ya. Tetapi Allah menjaga nasabnya orang-orang Arab yang kemudian dipilih ya. Dipilih sampai kemudian risalah Islam itu diturunkan di sana, itu karena memang menjaga dari segi
banyak kebaikan-kebaikan termasuk dari segi menjaga nasab ini. Ya, sehingga ini disebutkan semua bahwa Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab, ya, bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy. Jadi sudah mbah ke-9, ya. Itu sudah masih diingat. Ini menjaga nasab, sehingga kemudian untuk menjalin silaturahim, ya, di antara saudara-saudaranya itu sangat mungkin. Karena apa? Oh, itu putrane Pak Ka'ab. Oh, berarti isih sedulure. Ya, itu putrane Murai, gitu. Cucunya Lu'ai, ya, dan seterusnya. Itu masih kuat persaudaraannya karena menjaga nasab ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau menuturkan ketika peristiwa hijrah, ya, nazartu ila akadamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usiyah. Jadi aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik, ya, yang berjalan ketika aku bersama Rasulullah SAW itu berada di dalam gua, dan kemudian mereka itu di atas kepalaku. Ya, maksudnya bagaimana ini? Karena posisi gua Sur itu, guanya itu ke bawah gitu, ke bawah kemudian baru masuk begitu, ya, dan tidak terlalu dalam. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW itu mengalami satu hijrah, ya, itu posisinya itu dekat sekali dengan pintu guanya itu, ya, dengan pintu guanya itu sangat dekat, sehingga ketika orang itu koyone melihat kakinya itu akan melihat, oh ternyata di situ ada gua, dan kemudian di situ ada orang yang ada di dalamnya. Ya, jadi ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar, itu khawatir sekali, ya. Nah, jadi peristiwa ini adalah peristiwa ketika awal dakwah Islam. Dakwah Islam yang pertama itu kan dari sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika turun ayat untuk mulai berdakwah dengan terang-terangan, dan sudah mulai banyak yang mengikuti, ya, dari kaum Quraisy, ya. Kaum Quraisy itu ada banyak yang sudah mulai tertarik. Nah, ketika sudah mulai tertarik, ini keluarga Rasulullah SAW ini sudah mulai dikhawatirkan tentang nanti bisa merusak keagamaan orang Quraisy, yaitu menyembah berhala itu, ya, meskipun menyembahnya itu di sekeliling Ka'bah, ya. Jadi di Ka'bah itu ada beberapa berhala, kemudian masing-masing suku itu menyembah, ya, berhala-berhala itu, ya. Kemudian ketika sudah mulai dakwah Rasulullah SAW, mereka khawatir ini bisa menghancurkan, bisa merusak agama, maka mulailah terjadi usaha-usaha untuk membatasi gerakan, ya, memboikot gerakan Rasulullah SAW, ya. Tidak sekedar membatasi sampai kemudian dakwah tetap berlangsung, mereka kemudian mulai ada pertentangan sampai kemudian usaha untuk membunuhnya, ya. Maka ketika ada usaha untuk membunuh itu, kemudian turun perintah untuk melakukan hijrah. Ya, silakan untuk melakukan hijrah, yaitu menyelamatkan agama yang melangsungkan keberlangsungan dakwahnya. Maka kemudian mulailah akan melakukan hijrah. Tetapi hijrah yang pertama itu baru Rasulullah bersama Abu Bakar ini. Dan hijrah yang pertama itu perintahnya awal-awal itu adalah ke Ethiopia,
Habasah. Kemudian ternyata ada perubahan ya, perintahnya itu kemudian ke Madinah, mau berhijrah ke Madinah. Nah, untuk mengelabuinya Rasulullah juga punya muslihat, bagaimana ini agar kita mau hijrah ini tidak langsung ketahuan, karena sudah dibuat sayembara siapa yang bisa menangkap Muhammad dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, itu akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Satu unta itu setara dengan 7 sapi ya. 7 sapi berarti naik 100 berarti 700 sapi. Kalau sapi itu harganya 20 juta gitu, berarti 140 kali 100. Wah, agak tenang gitu ya. Itu hadiah yang luar biasa sayembara. Maka mereka tentu saja berlomba-lomba untuk menangkap Rasulullah. Nah, maka Rasulullah pun bermuslihat. Perjalanannya itu posisi Gua Thur itu tidak antara Mekah dan Madinah, tetapi agak ke belakang. Jadi kalau Mekah ke Madinah itu misalnya arahnya ke utara, maka posisi Gua Thur dari Mekah itu agak ke selatan dulu. Maka Rasulullah ke selatan dulu untuk mengelabui ya, mengelabui sampai kemudian posisi benar-benar aman, baru kemudian ke arah Madinah. Padahal jarak Mekah dan Madinah itu 450-an ya kilometer ya, 450 kilometer. Kemudian dengan kondisi zaman dulu yang enggak ada rest area yang padang pasir ya. Kemudian ya memang ada gunung-gunung yang belum seperti sekarang ya, gunung-gunung sudah mulai disingkirkan menjadi jalan raya ya. Tapi gunung lembah ya paling sembunyinya di gunung di lembah itu ya, dan tumbuh-tumbuhan juga tidak banyak ya. Jadi kemudian Rasulullah akhirnya masuk ke Bukit Thur itu, kemudian di situ ada Gua Thur, bersembunyi di situ. Nah, karena tempat persembunyiannya itu yang tidak terlalu dalam, maka sangat mungkin untuk melihat bagian luar dari gua itu, sehingga Abu Bakar berkata, nadartu ila akadamil musyrikina ya, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik ya. Wa nahnu fil ghari, dan waktu itu kami sedang berada di gua. Wahum ala ru'usiyah, dan mereka itu kaum mereka itu di atas kepala ya, di atas kepala itu, karena memang posisinya begitu ya. Sehingga fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahaduhum nadhara takata qadamaihi la absaruna. Wahai Rasulullah, kalau salah satu dari mereka itu melihat ke bawah telapak kakinya, melihat kakinya, maka mereka akan melihat kita. Ini adalah kekhawatiran dari Abu Bakar ketika orang-orang yang pengen dapat hadiah 100 ekor unta itu mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya, karena hadiah itu begitu besar, maka berusaha mencari ya di lembah-lembah, di gunung-gunung ya, di gua-gua kalau mungkin ya. Ya, tetapi Rasulullah tenang saja, karena memang Rasulullah adalah manusia pilihan yang kemudian mendapatkan wahyu dan benar-benar yakin, ingtang suruha yang surkum, jika kamu menolong Allah ya, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bagaimana pertolongan Allah ya, kepada kedua orang ini, yaitu Rasulullah SAW berserta Abu Bakar ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ya. Jamaah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar ya, faqala ma dhannuka ya Abu Bakar
bisnainillahu salisuha muttafaqun alaih. Apa yang kamu cemaskan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu sangka ya kalau terhadap dua orang di mana ketiganya adalah Allah. Jadi kita memang benar-benar dua orang, tetapi yang ketiga adalah Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa untuk melindunginya, ya. Allah Maha berkuasa untuk kemudian membuat orang-orang kafir itu tidak bisa melaksanakan niat-niat jahatnya itu, ya. Sehingga Rasulullah begitu yakin. Keyakinan ini menjadikan dia tawakal meskipun hanya berdua di dalam gua yang guanya juga tidak begitu dalam, sehingga ketika benar-benar dicermati daerah yang ada di situ ya mungkin akan ketemu, tetapi Rasulullah SAW begitu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabda Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu cemaskan, apa yang kamu khawatirkan ya dengan dua orang, yaitu kita ya ini ya, yang ketiganya itu adalah Allah. Yakni apa yang kamu kira ya, ketika orang-orang itu mau menangkap kita, mereka tentu tidak akan mampu mengalahkan Allah ya. Apapun yang dilakukan, memang kita hanya berdua, tetapi yang ketiga adalah Allah dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya. Maka tidak akan mungkin mereka bisa menemukan mencelakai kita. Nah, jadi ya kisah ini satu kejadian yang sangat benar-benar mengkhawatirkan. Mungkin orang mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar mengkhawatirkan, tetapi tidak serumit yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, para nabi itu cobaannya adalah cobaan yang paling besar di antara manusia, tetapi keyakinannya memang keyakinan yang pilihan, keyakinan yang sangat besar, sehingga meskipun bahayanya begitu nyata di atas kepala saja, sudah sampai di atas kepala, sehingga kalau orang itu dingkluk melihat bawahnya pasti akan melihat, itu ya tidak khawatir karena yakin betul. Jadi keyakinan Rasulullah SAW ini benar-benar adalah keyakinan yang sangat-sangat kuat ya, sehingga tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Ya, memang Abu Bakar keyakinannya benar ya, keyakinannya yakin. Kalau dibandingkan kita ya tentu kita bukan apa-apanya ya, tetapi sebagai manusia yang bukan Rasul ya tentu ada rasa khawatir itu. Mereka itu pada melihat kakinya tidak akan ketahuan. Nah, tetapi Rasulullah tingkatan keyakinannya melebihi Abu Bakar ya, tenang saja ya, karena yang ketiga di antara kita ini adalah Allah, maka pasti Allah akan menolong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini ya, kisah ini juga kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayatnya, yaitu pada surat At-Taubah. Allah berfirman, illa tanzuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'alaha kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wa huwa azizul hakim. Ya, Allah meriwayatkan di dalam Al-Qur'an, jika kamu tidak menolong Allah, ya tidak menolong Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika ini
Jadi ayat ini diberikan kepada semua orang, ya, baik zaman dulu maupun sekarang. Jika kamu, ya, jika kalian, ya, jika kita ini tidak menolong Muhammad SAW, menolong syariat Muhammad SAW, maka sungguh Allah telah menolongnya. Allah itu akan telah menolongnya dan akan selalu menolong syariatnya itu. Ya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari dua orang, yaitu Abu Bakar tadi, ya, berkhawatir ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, yaitu Rasulullah, akhirnya kemudian berkata, ya, bersabda kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Enggak usah khawatir. Bagaimanapun juga nanti pasti Allah akan menolongnya. Maka yang terjadi adalah Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu kepada Nabi SAW, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Ya, jadi mereka tidak bisa menemukan karena Allah menolong dengan tentara-tentara yang tidak terlihat oleh manusia. Mereka akan menjaganya, ya, menjaganya dari usaha untuk menyakiti, menangkap Rasulullah SAW. Dan dia, Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu menjadi yang paling rendah, yang hina. Sebaliknya firman Allah itulah yang tinggi, yang mulia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kita ini adalah sesuatu yang harus, ya, kita pelihara, kita pupuk, kita tambah, kita tingkatkan sehingga sampai kepada keyakinan yang hakul yakin, sehingga bahwa keyakinan intang suruha yang surkum, jika kamu menolong Allah maka Allah akan menolong kamu, itu adalah sesuatu yang harus diyakini. Apapun masalahnya, bagaimanapun kemudian sibuknya orang terhadap waktu dengan urusannya, ya, kita lebih memprioritaskan bagaimana kita menolong Allah, menolong syariatnya. Maka ya, keyakinan Allah akan menolong kita itu harus kita utamakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita itu kadang diberikan kemudahan, kadang kesulitan yang terjadi, tetapi itu tidak lepas dari apa yang telah Allah skenariokan, yang telah Allah atur. Allah mengatur kekuasaan itu pada siapa saja. Sekarang kekuasaan diberikan kepada orang yang baik, besok kepada orang yang mungkin sedikit zalim, ya. Mungkin suatu saat diberikan kepada orang yang punya kekuasaan dan itu menyakiti. Suatu saat akan diberikan kekuasaan itu kepada orang yang baik lagi. Itu Allah menggulirkan kekuasaan itu sebagaimana firman-Nya, Qulillahu malikul mulka tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Ya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi di dalam ayat-ayat ini, di dalam hadis yang kita bahas ini ada dalil, ya, yang menunjukkan kesempurnaan tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa baginda berpegang teguh terhadap agamanya, kepada syariatnya, dan menyerahkan diri segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keyakinan ini
menjadikan sikap yang tegas, ya, sikap tidak ragu-ragu di dalam berdakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah relevansi, ya, hubungan tentang keyakinan, ya, terhadap sikap tawakal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani dari kisah-kisah tersebut, sehingga kita mantap untuk berdakwah, ya, kita mantap untuk tetap berada di syariatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-81. Kita lanjutkan hadis yang ke-82. An Ummul Mukminin, ya, Ummu Salamah wasmuha Hindun bin Abi Umayyah Hudzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma biasa nida sahih. Qala at-Tirmidzi haditsu hasan sahih wa hadza lafdzul Abi Dawud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ummul Mukminin. Ini adalah Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun bin Abu Umayyah Hudzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha. Ini adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga tahu bagaimana kondisi ketika keadaan atau doa yang diucapkan ketika Rasulullah mau keluar rumah, ya, mau apa-apa, ya, hadis-hadis yang tentang sekitar yang di rumah, ya, para istrinya itu yang tahu. Nah, dan itu bukan aib, ternyata memang semua disampaikan, dan itu adalah menjadi pelajaran bagi kita bagaimana pribadi Rasulullah di dalam keluarga. Ya, ternyata dari hadis-hadisnya itu semuanya adalah penuh pelajaran. Ketika kita bisa mencontoh, maka itu adalah satu kelebihan, satu keutamaan. Ya, jadi termasuk di dalam Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah, mau keluar rumah itu pun juga bertawakal. Ketika mau tidur, ya, pada beberapa pertemuan yang lalu, mau tidur saja bertawakal kepada Allah. Ini hadis yang ke-82 ini, ketika kita mau keluar rumah, kita pun juga bertawakal kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Ya, di antara doa yang disampaikan adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang menyesatkan dan disesatkan, dari sesuatu yang menggelincirkan atau tergelincirkan, dari sesuatu yang menganiaya atau dianiaya, dari sesuatu yang membodohkan atau dibodohi. Ya, jadi orang ketika keluar dari rumah itu menuju satu keadaan yang bisa jadi itu adalah sesuatu yang di luar keinginan kita. Kadang keinginan kita kan ya lancar-lancar saja, tetapi kondisi di luar itu adalah kondisi yang sangat heterogen, sangat macam-macam. Tidak semua orang itu punya kepentingan kebaikan. Ada yang pengen mungkin kepentingan untuk menyelakai orang, ya, sehingga keadaan seperti itu menjadikan orang harus punya dekengan, harus punya pelindung. Maka sebagai orang yang beriman,
pelindungnya adalah Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, jadi kita dengan nama Allah kita berlindung kepadanya. Ya, kita bertawakal kepada Allah. Ya, kemudian dilanjutkan ya, kita berlindung dari sesuatu yang menyesatkan atau yang disesatkan. Ya, dari yang menggelincirkan atau tergelincir. Ya, dari sesuatu yang menganiaya atau dianiaya, dari sesuatu yang membodohkan atau dibodohi. Ya, jadi ketika kita berdoa seperti ini dan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, maka segala urusan kita insya Allah akan diberikan kelancaran. Kita tidak akan mungkin disesatkan, kita tidak akan mungkin dianiaya oleh orang, kita tidak akan mungkin dibodohi orang, tidak akan mungkin tergelincir di dalam aktivitas kita di luar. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang perlu ya kita lakukan. Jangan sampai kita melupakan yang namanya doa. Ingat bahwa doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ya, jadi senjatanya itu bukan pistol, bukan keris ya, tetapi adalah tawakalnya kita kepada Allah, dan kemudian kita menunjukkan sikap tawakal itu dengan pengharapan kepada Allah melewati doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kemudian kita tambahkan Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala au adzlama au ulama au ajhala au ulama alayya. Ya, itu adalah doa yang mungkin belum familiar bagi kita, tetapi akan baik ketika kita mulai tambahkan doa-doa itu. Kita bertawakal kepada Allah, kemudian kita sandarkan ya segala urusannya kepada Allah, sehingga apapun aktivitasnya kita harapkan Allah nanti dapat menolong kita, memperlancar urusan kita dan memperbagus hasilnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.